Assalamualaikum. Semoga segala keselamatan ada di antara kita semua. Gidai hai. Marilah minum katakin. Nikmat sekali sensasinya dan khasiatnya. Minum katakin. Demikianlah cerita komoditas teh. Jadi sudah banyak sekali dibahas. Kalau dibahas biasanya kita akan memiliki jambore teh. Mungkin sebulan tidak akan kelar. Komoditas teh sedang terpuruk. Ya, saya masuk ke dunia teh sejak tahun 1981. Saat itu sebagai mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Gajah Mada melakukan riset sebagai mahasiswa riset di Pusat Penelitian Teh dan Kinagambung. Dan kemudian setelah lulus saya diterima menjadi peneliti di Pusat Penelitian Teh dan Kinagambung. Saat itu yang terdengar adalah teh sedang bagus, terutama untuk dana penelitian, karena ada yang namanya ses fund. Jadi istilahnya setiap kilogram teh yang terekspor itu ada 2 sen yang dialokasikan buat penelitian. Tapi dana itu hilang. Kemudian degradasilah perihal hikayat tentang teh di Indonesia. Berbagai hal, up and down, tapi banyak downnya ya, ada banyak masalahnya. Yang ada tercatat adalah pada tahun 1981 itu produktivitas teh, saya ada di perkebunan Pasir Nangka, 980 kg kering per hektar per tahun. Itu tahun 1981. Kalau sekarang dengan adanya klonal dan manajemen yang lebih baik, ada perbaikan. 2000, tapi rata-rata juga masih di bawah 2000, dan yang tertinggi bisa 5000 kg kering per hektar per tahun, bahkan lebih untuk lahan yang sangat spesial, manajernya yang sangat spesial juga. Tapi yang jelas banyak beban, misalkan solar ya, solar, bahan bakar solar, diesel gitu ya. Solar jangan terkacaukan dengan solar panel dengan diesel. Ada solar yang bersubsidi dan yang tidak bersubsidi. Nah, itulah awal kita harus banting setir ke arah apa yang dinamakan kayu, bahan bakarnya bagaimana ini, karena mahal. 1 liter yang 4 ribuan menjadi 9 ribuan gitu ya. Oleh karena itu upah, jadi pertama kali beban adalah upah, kemudian yang kedua adalah pupuk, yang ketiga baru bahan kimia dan lain-lainnya, dan kemudian ada PPN 10%. Kemudian ada lagi import teh gitu ya. Yang jelas kita pernah yang kelima, level dunia teh itu ya, level dunia. Tapi kemudian
disalib sama Turki dan Vietnam. Jadi Turki dulu yang ke-6, Vietnam yang ke-7, kita sekarang lah yang ke-7 ya. Itulah gonjang-ganjing komoditas teh, dan akhirnya berbagai bantuan pemikiran tentang budidaya teh gitu ya, ini itu bantuan macam-macam, tapi ternyata sampai sekarang teh masih mengeluh gitu ya. Nah, saya berpikir ya, karena sejak tahun 1981, hampir 40 tahun berbau teh. Minum dulu, minum katakin. Nikmat sekali teh tuh. Minum katakin. Kita berkecimpung karena technical, scientific barangkali, karena manajemen dikejar untung, berpikir tentang penelitian, berpikir tentang budidaya, berpikir tentang teknologi, berpikir tentang hulu, tentang hilir. Tapi barangkali kita harus out of the box. Out of the box. Kita harus melakukan hal-hal yang di luar jangkauan kita. Ada kaum milenial yang di bawah 30 tahun. Jepang tahun 2000 itu minuman apapun dimanapun itu masih di atas teh hijau. Tapi mulai tahun 2001, 2002, 2003 gitu ya. Nah, green tea di Jepang itu bisa menyalip minuman apapun dimanapun itu. Saya nggak boleh menyebutkan nama ya. Kenapa? Karena kaum milenialnya yang makin gandrung kepada teh hijau, makin gandrung pada katekinnya. Dan saat itu ada yang namanya, salah satunya ya, di sana ada ready to drink, no sugar of course, no sugar of course. Jadi namanya Healthia green tea yang leading, yang bagus. Dan itu akhirnya biasanya standar ready to drink itu 200 ml, 330 ml. Tapi ada standar yang harus dikejar, itu adalah 480 mg epigallocatechin galat. Nah, itu total, bukan total polifenol ya, tapi EGCG, epigallocatechin galat harus berstandar 480. Nah, oleh karena itu miligram ya, oleh karena itu tidak mungkin tercapai dengan 330 mili ya. Akhirnya bisa ready to drink sana di atas 400 mili. Karena supaya liquidnya, cairannya bisa mencapai 480 dan enak rasanya gitu. Nah, kalau kita berpikir kenapa kalau kaum milenial itu menggandrungi, mencintai, love green tea, bukan minuman dimanapun itu ya, minum katakin. Karena ada medianya, media sosial. Di tanah air 2015, kopi itu sebelum 2015
susah, sama susah. Tapi 2015 ke sini beda, karena ada medianya, media sosialnya, film filosofi kopi. Film filosofi kopi. Nah, sebelum 2015 MIM, my company itu hanya teh putih saja. Tapi semenjak 2015 karena permintaan kopi menggiurkan, customer saya, "Hey Mas, gimana? Kenapa tidak bermain di kopi?" Akhirnya saya memiliki brand Kotika Coffee Tea Cocoa, coklat gitu ya. Nah, akhirnya teh putihnya oke, green tea-nya oke, kopinya juga oke ya. Karena dipermudah kaum milenialnya itu nongkrong di kafe-kafe. Sejak 2015, 2016, 2017 kafe di mana-mana. 2018 gerobak dorong pun ada kafenya. Jadi booming gitu ya. Bagaimana nih? Nah, saya tak hendak mengemukakan tentang budidaya teh, tentang proposal budidaya teknologi hilir dan hilir ya. Saya hanya berpikir dunia teh Indonesia itu perlu sekali yang namanya film teh Indonesia. Nah, itu. Dan kita harus memiliki judul. Kalau film kopi Indonesia 2015 memiliki judul Filosofi Kopi. Saya beberapa bulan ini sejak saya mengemukakan bahwa kita perlu film teh Indonesia, tapi judulnya apa ya? Judulnya masih film teh Indonesia. Tapi 2 hari ini ada dari langit. Ada dari langit. Bukan, maksud saya berpikir out of the box. Kebetulan banyak mulai bergaul dengan seniman yang arsitek, yang lukis kanvas, yang lukis pensil black and white ya, kemudian ahli film juga gitu ya. Dan juga anak saya kebetulan juga desain interior, kemenakan saya di Jepang juga seniman gitu. Saya berpikir bahwa pendekatan marketing, jadi marketing sama sales beda ya. Sales itu relatif lebih gampang karena sudah ada permintaan. Nah, marketing inilah untuk meningkatkan marketing teh Indonesia yang konsumsinya sekarang perlu data yang akurat ya, 250 gram per orang per tahun ya, teh ya. Itu kalau naik saja 100 gram menjadi 350, jadi 250 gram menjadi 350 gram teh kering per tahun per orang. Wah, dunia teh Indonesia akan berkompetisi dengan kopi. Kafe teh akan ada di mana-mana. Nah, masalahnya tidak mudah juga meyakinkan kepada para suhu, para pendekar teh nasional bahwa kita perlu out of the box, perlu media sosial yang tidak teknis. Minum dulu, katekin. Jepang sudah memulainya dengan media sosial, sehingga green tea bisa leading, melebihi minuman dimanapun itu. Indonesia kopi Arabica merajai
anak muda Indonesia, milenial Indonesia sudah bisa membedakan Arabica mana, Robusta mana. Teh, ini loh. Mari kita pikirkan film teh Indonesia. Judulnya apa? Ya ini, dalam 2 hari saya mempunyai judul Minum Katekin. Nah, kalau minum teh saya kira teh lagi. Minum Katekin. Ayolah orang-orang Indonesia yang hebat, minum Katekin. Minum katekin. Katekin adalah bahan baku, bahan aktif ya. Bahan aktif dari green tea yang menyebabkan kaum milenial Jepang itu jatuh cinta kepada green tea. Nah, semua itu terstandar ya, bisa mengalahkan minuman apapun dimanapun itu. Apakah kita tidak ingin teh leading? Caranya bagaimana? Bagus. Ada bantuan ini itu, ada pemikiran, budidaya, bagaimana hulu, bagaimana hilir. Orangnya banyak, orang pinter-pinter. Profesor ada, dokter ada. Kita mencari orang film. Nah, mudah-mudahan bantuan itu tidak untuk teknis, tidak untuk B, tidak untuk buku. Tapi ayolah bantuan itu kita kucurkan untuk membuat film teh Indonesia yang judulnya adalah Minum Katekin. Minum Katekin. Minum Katekin. Gitu. Jadi wacana film teh Indonesia yang berjudul Minum Katekin. Ya ini usulan. Salah satu ada proposal itu harus ada judul yang agak mengerucut gitu ya. Jangan film teh Indonesia judulnya apa? Mikir dulu. Nah sekarang mari kita bikin Minum Katekin. Nah jangan kalah nanti kita sudah ketinggalan. Nanti siapa tahu akan ada film kopi Indonesia, filosofi kopi yang ketiga, keempat. Nah, kita minum Katekin yang pertama aja belum. Marilah kita bikin film teh Indonesia yang berjudul Minum Katekin. Film teh Indonesia berjudul Minum Katekin. Dukung ya. Bismillah. Wassalamualaikum. See you later.